selamat datang di Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Kegiatan pramuka menjadi wadah yang sangat penting bagi generasi-generasi muda dalam mengembangkan keterampilan khususnya. Dengan semangat kebersamaan dan juga gotong royong, generasi muda di pramuka belajar untuk menjadi pribadi yang tangguh dan juga siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Untuk itu episode kali ini kita akan berbincang dengan anak-anak muda yang sudah berkecimpung di dalam dunia pramuka khususnya di UIN Raden Intan Lampung. Untuk itu kita sambut ini dia Egy Yoga Pratama dan juga Putri Maratus Soleha. Hai Kak Putri dan juga Kak Egy. Halo Hai, Kak. halo Kak. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Kayaknya kalau anak-anak pramuka ini tangguh gitu ya. Kuat. Amin. Amin. Oke, gimana nih ya teman-teman, hari ini kita akan berbincang dengan Kak Putri dan juga Kak Egy tentang kepramukaan UIN Raden Intan Lampung khususnya. Tapi teman-teman lainnya pasti penasaran juga nih, Kak Egy ini siapa sih? Gitu. Terus Kak Putri ini siapa? Jadi boleh langsung kenalan sama teman-teman lainnya. Boleh Kak. Oke. Baik ya Kak sekalian. Nah, perkenalkan nama saya Putri Maratus Soleha. Di sini saya kuliah di jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Islam ya. Saya di sini semester 8 ya Kak sekalian. Dan kesibukan saya di sini sekarang ya sedang mempersiapkan skripsian dan di pramuka. Mungkin cukup itu perkenalan dari saya. Oke, kalau Kak Egy sendiri? Oke, halo kakak-kakak. Oh ya, biasanya di pramuka kita kakak-kakak Hanya ya. kakak Jadi ya? semuanya tua muda kita panggil kak gitu. Oke. Halo kakak, perkenalkan saya Egy Yoga Pratama sebagai Ketua Dewan Racana Putra UKM Pramuka UIN Raden Intan Lampung. Saya jurusan Sosiologi Agama semester 8. Udah semester akhir Kak. Oke, menarik nih dari sekian banyak UKM yang kayaknya udah hadir di sini ya. Nah, ini ketumnya. Ini ketum kan? Berarti namanya apa sih kalau di pramuka itu namanya? Ketua. Ketua Dewan Racana. Oke, ketua Dewan Racana ya, pramuka. Nah, pramuka juga sepertinya di pramuka UIN ini juga ada namanya ya. Apa namanya? Kalau untuk yang putra itu Racana Raden Imba Kesmaratu. Oke, Racana Raden Imba Kesmaratu. Sedangkan kalau yang Dan putri? yang putri Putri Sinar Alam. Putri Sinar Alam. Oke, itu untuk di UIN Raden Intan Lampung. Itu diambil dari nama pahlawan sebetulnya. Nama pahlawan yang ada di Lampung kah? Lampung. Oke, di Lampung. Oke, menarik sekali. Nanti akan kita kulik lagi nih. Dan menarik juga tadi semester 8. Biasanya rata-rata ketum itu ada di semester sekitar 5-6 begitu ya. Jadi menarik di pramuka ada semester 8. Apa nih? Mungkin apakah mencari yang mature gitu ya, yang sudah matang gitu. Nah, gimana mungkin dari Kak Egy? Kalau dapat histori dari kakak yang lain, pertimbangannya itu adalah yang pertama itu umur, mungkin secara psikologi lebih matang, secara emosional lebih matang gitu. Mungkin kurang lebih pertimbangannya itu sih dari kakak yang lain. Oke, jadi menarik. Kalau dilihat juga sepertinya UKM Pramuka ini lebih settle gitu ya, lebih terstruktur ya secara keorganisasian. Menarik. Nah, penasaran juga pasti teman-teman lainnya mau ngulik lagi nih tentang UKM Pramuka. Boleh diceritakan UKM Pramuka di UIN Raden Intan Lampung itu seperti apa sih? Tuh. Makanya dari Kak siapa nih? Kamu Kak Egy atau Kak Putri? Boleh Kak Putri dulu deh, boleh. Baik, UKM Pramuka ini ya seperti UKM yang lain ya Kak ya. Kita berdiri di sini, kemudian termasuk dalam organisasi juga di UIN Raden Intan Lampung ini. Kami di sini kalau di UKM lain itu kan belum ada naungannya, tapi di UKM Pramuka ini kita ada naungannya ya dari Kuartir Nasional sendiri itu Kak. Ya, kemudian untuk berdirinya ini UKM Pramuka itu sudah sejak tahun 1986 ya Kak. Tuh sudah sangat lama. Dan itu sampai sekarang tahun 2024 ini sudah hampir 36 tahun. Wow, luar biasa. Iya. Dan memperingatinya setiap bulan September ya Kak. Itu. Untuk tanggal berapa itu ya, kayaknya agak lupa juga nih. Kalau memperingati kalau untuk ulang tahunnya tanggal 20 September. Oh, 20 September. Oke.
Boleh mungkin mau ditambahin lagi? Mungkin cukup itu Kak. Oke, Kak Egi mau ditambahin? Kemudian ini Kak, sebetulnya kalau UKM Pramuka itu kedudukannya kalau di perguruan tinggi itu sama dengan yang lain gitu. Cuman mungkin secara nasional, organisasi Pramuka ini mungkin organisasi non formal yang yang ada di undang-undang ya Kak. Itu ada undang-undang nomor 12 tahun 2010. Nah, jadi kita resmi secara nasional, makanya tadi yang Kak sampaikan terstruktur gitu sampai dengan nasional gitu. Iya. Kalau dilihat dari secara organisasi kan sepertinya settle itu kalau saya bilang kan. Ternyata memang secara badan hukum mungkin begitu ya, itu juga sudah ya terstruktur dari nasional gitu. Ini menjadi privilege yang sangat bagus sebenarnya ya. Dan semoga bisa terus dimanfaatkan dengan baik juga sama teman-teman pramuka di UIN Radenta Lampung. Nah, sepertinya Pramuka UIN Radenta Lampung ini salah satu organisasi pramuka yang cukup besar ya yang ada di Lampung. Bisa dicek mungkin ya, kayaknya kegiatan juga banyak. Nah, untuk itu program kerjanya apa aja sih gitu? Oke, program kerja yang kita miliki di tahun ini yang sudah kita laksanakan itu ada salah satunya perkemahan sosok Ramadan. Itu sasarannya untuk seluruh pramuka, penegak, dan pandega. Kalau pramuka penegak itu kita sasarannya kepada kawan-kawan SLTA sederajat, kawan-kawan SMA, kemudian kawan-kawan dari perguruan tinggi yang lain, mahasiswa dari yang lain gitu. Dan kebetulan kemarin sudah kita laksanakan Kak. Ada 33 pangkalan yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Itu bentuknya perkemahan dan perlombaan. Perkemahan dan juga perlombaan. Kemudian ada giat bakti masyarakatnya gitu. Kemudian untuk kegiatan mahasiswanya itu ada dari 10 perguruan tinggi keagamaan. Oke, dari mana aja tuh kalau boleh tahu? Boleh. Salah satunya itu dari Aceh, dari Bandung, dari mana lagi? Ada lagi? dari Banten, ya? Banten, Oh, Banten. Jambi. Palembang, Jambi. Oke, semangat banget ya anak-anak pramuka nih. Alhamdulillah. Nambah kawan. Iya. Nambah Alhamdulillah kawan. ada kawan di Aceh. Alhamdulillah. Kayaknya kalau anak pramuka tuh mau hujan, mau badai, tetap aja senang ya. Begitu melihatnya ya, kayaknya selalu riang gembira begitu ke anak pramuka ya. Oke, itu PSR. Itu kayaknya mungkin program kerja yang cukup besar dan unggulan ya, PSR. Betul. Perkemahan Sosong Ramadan. Ramadan. Nah, lombanya itu apa aja kalau boleh tahu? Mungkin lomba yang paling ini deh di PSR. Oke, kalau di PSR ini kan ikonnya pramuka ya. Jadi di situ salah satu ikon PSR perlombaan itu ada lomba PBB. Itu salah satu dari perlombaan yang mungkin banyak diminati oleh peserta penegak itu Kak, salah satunya pramuka. Oke, PBB berarti ya. Nah, kalau karena kita mengusung sebuah kampus yang Islami begitu ya. Nah, pasti ada perlombaannya Islami juga nih. Apa yang diusung dari perlombaan itu? Ya, pasti kita ngambil perlombaan itu ngambil dari beberapa unsur ya Kak. Contohnya dari tadi ada kepramukaannya, kemudian ada dari keagamaannya, kemudian ada dari keterampilannya gitu. Untuk yang pramuka mungkin ada kayak PBB yang disampaikan Kak Putri tadi. Kemudian untuk keagamaannya ada Syarhil Quran seperti itu. Jadi Kemudian anak pramuka juga banyak keterampilannya tadi itu ya. Keterampilannya. Banyak talent yang dimiliki. Nah, selain PSR itu kan mungkin besar ya. Adakah mungkin program kerja yang memang harian, mungkin jangka pendek, jangka menengah gitu, atau jangka panjangnya apa saja? Oke, ada. Kita ada namanya kegiatan rutinitas itu ya. Rutinitas ya. Itu ada latihan rutin. Nah, itu kita isi dengan materi-materi untuk pengembangan gitu kan. Ada keprotokolan gitu, keprotokolan. ada manajemen kegiatan gitu seperti itu. Kemudian ada pengajian rutin. Jadi dilanjut setelah latihan rutin kita melaksanakan pengajian rutin gitu. Dan itu biasanya kita safari ke kos atau kontrakan kawan-kawan yang dari kos ke kos, dari kos ke kos gitu. Okay. Kemudian yang selanjutnya adalah di tahun ini ada yang namanya program Kamis Diskusi gitu. Jadi di situ kita berdiskusi di setiap sore, kita diskusi intelektual lah, membahas isu-isu sosial yang ada gitu Kak. Oke, keren sekali ya, berarti terus ada ini ya, obrolan-obrolan ya penting lah ya di anak-anak muda itu, khususnya anak-anak pramuka gitu. Nah, ada lagi mungkin yang program yang menengah atau yang jangka panjangnya? Ya, satu lagi untuk rutinan ini setiap 14-an. Itu kan ketika 14 Agustus kita memperingati Hari Pramuka. Tapi di sini kita mengadakannya setiap bulan. Jadi setiap bulan tanggal 14 itu kita melaksanakan apel.
Oke. apel bulanan. Itu, Setiap Kak. 14 ada Iya, tanggal setiap bulan, 14, tanggal setiap 14. bulan ada apel bulanan. Apel Oke, jadi bulanan kayak dan hataman. hantaman anniversary ya. Ya, setiap bulan. Dan berarti Pramuka UIN ini punya ciri khas banget ya. Ada pengajian rutin, Iya. terus juga ada apa tadi kalau kata Kak Putri tadi? Apel bulanan, Apel dan bulanan, hataman hataman Al-Quran. Al-Quran. Nah ini masalah. Jadi kalau ikut UKM Pramuka di UIN ini memang sesuai dengan ciri khasnya ya. Apa keagamaan, kampus keagamaan UIN Raden Intan Lampung. Nah terus pasti udah banyak juga nih karena program kerjanya banyak dan juga bagus-bagus. Prestasi apa sih yang udah diraih sama anak-anak Pramuka UIN Raden Intan Lampung? Nah boleh mau Kak Putri apa Kak Egy? Boleh Kak Putri coba. Oke, untuk kegiatan ya Kak, atau event pramuka yang biasanya event ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, yaitu perkemahan Wirakarya. Itu yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Jadi itu kemudian di situ kita ada beberapa perlombaan dan beberapa kegiatan gitu ya Kak. Di tahun kemarin alhamdulillah kita mendapatkan tari terbaik Pentas dari seni terbaik. nasional, pentas seni Terbaik di se-Indonesia. nasional. Wow, se-Indonesia. keren. Boleh tepuk tangan dong. Oh ya, terus ada lagi mungkin mau ditambahin Kak Egy? Iya, mungkin kita juga menyisipkan lomba-lomba ataupun anggota-anggota kita ini dalam partisipasi lomba intelektual. Contohnya lomba esai, lomba orasi seperti itu. Iya, orasi ilmiah Di gitu. tahun kemarin juga di akhir tahun itu ada salah satu anggota kita ikut kegiatan lomba esai di UIN Palembang. Itu yang mengadakan UIN Palembang dan alhamdulillah mendapatkan juara 2. Nah, itu kegiatannya juga senasional. Senasional. Wah, Jadi jadi bukan hanya kegiatan kepramukaan aja gitu, tapi kegiatan intelektual juga, pengembangan diri juga kita tetap diasah ya. Gitu. Jadi mungkin kalau suka ada stigma kadang ya kalau anak pramuka ini nyanyi-nyanyi aja gitu kan ya nggak sih, kayak senang-senang aja. Jadi tenang aja teman-teman, pasti ada diskusi kayak tadi tuh ya, ada pengajian, ada banyak macam kegiatannya. Nah, kalau di UIN sendiri nih, keterlibatan anak-anak pramuka ini khususnya mungkin untuk kampus begitu, untuk UIN tuh biasa terlibat dalam hal apa sih gitu? Oke. Yang pertama itu pastinya di setiap kegiatan seremoni ataupun upacara Pancasila, upacara 17 Agustus pasti kawan-kawan pramuka itu dapat ikut berpartisipasi ya. Kemudian yang kedua itu biasanya kita ada di kegiatan wisuda kakak ini. Kita sebagai tim protokolnya. Nah, seperti itu gitu. Karena kita sudah punya basic manajemen kegiatan itu seperti apa gitu. Jadi kita dipercaya alhamdulillah oleh kampus untuk setiap wisuda itu kita dipercaya untuk mengatur jalannya kegiatan tersebut gitu sebagai protokolnya lah. Oke, jadi banyak pengalaman juga ya kalau terlibat dengan kampus secara langsung begitu ya. Nah, itu teman-teman asik sekali obrolan kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi tentu setelah jeda berikut ini. Bingung mau kuliah di mana? Cari kampus yang banyak prestasinya, banyak fasilitas dan beasiswa. UIN Raden Intan Lampung solusinya. Wujudkan mimpi bersama UIN Raden Intan Lampung. Hai teman-teman lainnya, balik lagi bersama saya Nazratul Uyun. Tentunya masih dengan Kak Egy dan juga Kak Putri masih membahas tentang kepramukaan UIN Raden Lampung. Nah, kita juga penasaran nih ya, di UKM Pramuka ini kan banyak sekali ya UKM yang ada di kampus nih, termasuk mungkin UKM tentang kedisiplinan, keterampilan begini juga kan banyak ya. Kenapa sih harus memilih UKM Pramuka gitu? Gimana Kak Putri? Ya, kenapa nih kakak sekalian ya calon mahasiswa baru harus ikut UKM Pramuka ya. Jadi ya di UKM Pramuka ini banyak yang didapat dan pembelajarannya. Salah satunya itu tadi kita di UIN dan kita mengerti tentang keagamaan gitu. Tadi kita melakukan pengajian rutin, melaksanakan pengajian rutin dan ada hataman Al-Quran. Dan di sini juga kita bisa mengasah bakat. Kita punya bakat nari, kita menyediakan fasilitas itu. Kita ada bakat tentang intelektual, kita juga
menyediakan pembelajaran esai gitu kepada kakak-kakaknya. Mungkin itu kakak sekalian jangan Takut jangan ya. takut dan jangan kalau misalkan kakak sekalian mendengar kata pramuka pasti ala pramuka tepuk-tepuk aja, Iya, nyanyi nyanyi aja aja, gitu. betul. Tapi di sini ketika kakak sekalian kuliah dan masuk ke UKM Pramuka, insya Allah banyak pembelajarannya, banyak manfaatnya kak sekalian. Oke, Kak Gi deh pasti ada tambahannya kayak gini. Oke, kalau saya rasa ya Kak, di UKM Pramuka itu khususnya di organisasi Pramuka itu relevan dengan Tri Dharma perguruan tinggi. Itu kan yang kalau Tri Dharma perguruan tinggi yang pertama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat gitu. Ada juga Tribina Tribina di Pramuka ya. Oh, Kak. Tribina, Itu ya. yang pertama ada Bina Satuan, Mm-mm. kemudian Bina Diri dan Bina Masyarakat. Dan ini relevan dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi setiap kita melaksanakan kegiatan, merencanakan kegiatan pasti kita korelasikan dengan tiga hal tersebut. Tiga hal tersebut gitu. yang ada di pramuka itu. Makanya kita lebih banyak kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Kita terjun langsung ke masyarakat, tahu kondisi masyarakat, tahu isu-isu yang ada di masyarakat gitu. Jadi toh nantinya ketika kita sudah selesai di bangku mahasiswa, di bangku perkuliahan, ketika langsung terjun ke masyarakat kita sudah siap. Kurang lebih seperti itulah Kak. Oke, nah menanggapi yang Kak Egi sampaikan ya, pasti lebih banyak mungkin kegiatan yang terjun di masyarakat. Nah kalau boleh tahu sudah melakukan kegiatan apa sih? Mungkin yang banyak sekali teman-teman juga pengen tahu ya, terjun di masyarakat tuh kegiatannya seperti apa sih, Bu? Oke. Iya. Untuk contohnya di kegiatan pakai mahasiswa Ramadan, kegiatan unggulan kita itu di Giat Bakti untuk anak SMA-nya itu kemarin kita ada penanaman pohon misalkan. Oh iya. Kemudian santunan anak yatim ke panti asuhan. Kemudian untuk kegiatan untuk tingkat perguruan tinggi kemarin itu kita berada di Pulau Sebesi, Kak. Pulau Sebesi. Di Lampung Selatan Oh. gitu. Kalian Jadi kita bilang. mengabdi selama 3 hari di sana. Jadi kawan-kawan dari Aceh, Menarik kawan-kawan dari sekali ya. Bandung kita bawa ke Pulau Sebesi gitu. iya. Selain mengenalkan wisatanya gitu, kita mengadakan pengabdian masyarakat di situ gitu. Kegiatan ada menanam pohon gitu. Kemudian banyak ya kegiatan-kegiatan yang gabung dengan masyarakat. Oke, seperti jadi itu. sangat ini ya, banyak terhubung dengan banyak kegiatan juga kan di masyarakat. Bisa itu tadi mau teman-teman dari Aceh, mungkin dari Palembang, akhirnya oh ini loh Lampung gitu, dan juga mengenalkan lingkungannya juga ekosistemnya. Nah kalau dari Kak Putri tadi kan bisa juga nih kayaknya latihan nari. Nah bisa kita lihat kayaknya anak pramuka juga sangat piawai ya dalam menari kalau bisa kita lihat. Nah ini gimana sih pembinaannya Kak Putri gitu untuk di teman-teman bisa melatih apa skill gitu ya. Oke, di sini kita pramuka memfasilitasi ya, memfasilitasi untuk kegiatan latihan menari. Ketika sekalian pastinya nanti kita ada kakaknya yang mengajari dan itu ada requestan dari misalkan dari anggota Racana ingin latihan nari di hari apa dan di jam berapa itu bisa. Jadi kita nggak mematokkan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Tapi ketika ada inisiatif dari anggota kita yang ingin latihan nari dan ingin belajar bagaimana sih menari, dari itu ya dari kakaknya atau pengurusnya bisa memfasilitasi gitu Kak. Oke, menarik ya. Jadi banyak-banyak skill juga yang terasah ya di UKM Pramuka. Nah, kalau syaratnya sendiri untuk gabung di UKM Pramuka nih, apakah harus ada syarat semester? Mungkin apa aja boleh di-spill syaratnya mungkin ya? Kak Egi yang Kalau untuk syaratnya yang pertama pasti mahasiswa baru. Oh ya. Mahasiswa baru. Kemudian kita nggak terlalu banyak syarat ya Kak. Yang penting kawan-kawan yang mau belajar, mau yang bergabung ke kita welcome gitu. Kemudian di UKM Pramuka juga itu tidak hanya untuk mahasiswa baru atau untuk mahasiswa UIN saja gitu. Bahkan ada dari mahasiswa perguruan tinggi yang lain gitu. Oh, jadi Kemudian- boleh nih? Boleh. Oke. Kemudian kawan-kawan yang lulus SMA mungkin belum kuliah tapi ingin bergabung ke UKM kita terbuka welcome untuk mereka yang mau belajar bareng kita di UKM Pramuka UIN Raden Lampung khususnya gitu. Oke, jadi menarik nih teman-teman ya. Ini boleh banget juga teman-teman di kampus sekitar kita juga Boleh. ini ya. Kan ada beberapa kampus-kampus tetangga kita yang mau gabung di Pramuka UIN Raden Lampung juga boleh. Terus adik-adik SMA mungkin
ada juga kan yang mengalami gap year ya. Bisa jadi menunggu untuk masuk ke kampus pilihan atau jurusan yang difavoritkan gitu. Jadi memilih untuk gap year, boleh juga gabung dulu di UKM Pramuka ya. Iya. Iya, melakukan kegiatan-kegiatan positif kayak tadi pengabdian. Nah, menarik. Jadi ditunggu ya adik-adik. Ditunggu. Tunggu. Iya, ditunggu di UKM Sebentar Pramuka. lagi kita open recruitment. Iya, bentar lagi kita ada di PBAK dan open recruitment. Oke. Nah, harapannya deh untuk UKM Pramuka ke depannya gimana? Mungkin dari Kak Putri. Ya, harapannya untuk UKM Pramuka dan anggotanya itu ya bisa belajar lebih banyak lagi. Kemudian untuk UKM Pramukanya sendiri semoga bisa melahirkan anggota yang berkualitas dan kuantitasnya banyak ya, Kak. Dan kepada Kak sekalian, harapannya bisa join dengan kami dan bisa mengasah bakat, bisa belajar dengan kami apapun itu. Oke. Cukup. Ditunggu ya. Nah, itu harapannya dari Kak Putri. Nah, kalau dari Kak Egi, Harapannya adalah UKM Pramuka semoga tetap menjadi wadah yang bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dalam pengembangan dirinya, pengembangan intelektualnya, untuk pengembangan relasinya barangkali seperti itu, Kak. oke, jadi pengembangan relasi karena memang betul tadi kita setelah lulus mungkin itu juga pasti bakal tetap harus terhubung dengan banyak jaringan ya dengan teman-teman di luar gitu. Nah, sedikit penasaran sebenarnya nih kalau untuk atribut UKM Pramuka sendiri kalau di UIN gitu, atributnya memang harus seperti ini, mungkin tampilannya seperti Kak Putri dan juga Kak Egi gitu, atau ada aturan khusus kah gitu, coba. Kak Egi, Kalau kami ini kayak berdua Iya. ya, ada tapisnya ini ya. Ini adalah simbol ketua Dewan oh Racana begitu, gitu. jadi simbol tapis ini untuk Ketua Dewan Racana. gitu. Oke. Selebihnya anggota Racana itu biasa. Biasa. Seragam pramuka lengkap, ada pakai baret, Oke. hasduk, bajunya coklat. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi kalau mungkin ada kegiatan event nasional gitu, nah ini dibawakah tapis ini gitu, mungkin sebagai lambang dari Lampung atau gimana? Iya, Iya. contohnya di kegiatan PWN PTK kemarin di Gorontalo kita selalu membawa tapis ya. Bawa tapis. Semua anggota yang ikut dalam kegiatan tersebut kita bawa tapis. Jadi kemana-mana kita perkenalkan tapis. Oke. Dan itu cukup menarik perhatian Perhatian kawan-kawan ya? gitu. Iya. Pada penasaran. Penasaran karena memang look atau tampilan tapis kita kan sangat ini ya, mewah begitu ya, dan menunjukkan keberanian gitu, mungkin kayak kepercayaan diri gitu Betul. ya. Oke. Makin pede. Makin pede kalau pakai tapis Lampung ya, apalagi dipadukan sama seragam pramuka ini kan coklat terus jadinya menyala gitu. Oke, kita akan masuk ke sesi games. Kita santai aja, boleh dijawab cepat dan jujur ya. Ada Kak Putri dan juga Kak Egi. Boleh Kak Putri dulu. Kak Putri 3 kata tentang UIN Raden Lampung. UIN Raden Intan Lampung. Intelektual, Islami, modern. Oke, intelektual sama modern. Oh, jadi menurut Kak Putri, kampus kita udah mulai modern nih sekarang ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau Kak Egi 3 kata tentang UIN Raden Lampung. Yang pertama tentu sejuk, yang kedua unggul, yang ketiga mendunia. Mendunia. Oke, sesuai dengan apa cita-cita kita Cita-cita. ya. 3 kata tentang UKM Pramuka Kak Egi. Keluarga. Oh, keluarga. 3 ya Kak ya. 3 ya, Waduh, baru 1. soalnya banyak. Banyak kan. Oh, 3 kata kan. Oke, 1 keluarga. Terus masih banyak banget nih kalau kata Kak Egi. Keluarga, kemudian hangat, Hangat, nyaman. nyaman. Oke, kayaknya Kak Egi di Pramuka ini homey banget gitu ya. Jadi merasa pulang ke rumah gitu ya. Karena kita mungkin dari daerah ya Kak, dari Iya. kabupaten ke sini gitu. Kemudian digabungkan dengan kawan-kawan yang lain khususnya di UKM Pramuka. Jadi kita ngerasa ada keluarga baru di Ada sini, keluarga gitu. baru dan merasa ya Iya, betul. terbersamai gitu ya. Kalau Kak Putri 3 kata tentang Pramuka, UKM Pramuka. Pramuka, rumah, harmonis, suka. Suka. Oke. Emang berarti udah ngeblend banget nih Iya. ketua Racana yang Putri sama putranya. Memang sangat kekeluargaannya kayak erat sekali ya di UKM Pramuka nih. Kak Putri boleh dong kasih 3 pesan singkat untuk teman-teman mahasiswa ya, singkat aja. Oke. Untuk kakak calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, 3 nih Kak. Yang pertama, ya kita sebagai mahasiswa harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan
Itu yang pertama, Kak. Yang kedua, ketika kita sudah memilih hal yang baik dan buruk atau buruk, itu kita bisa menjalankannya itu dengan ikhlas. Iya. Dengan ikhlas dan tentunya pasti bahagia. Oke. Kemudian yang ketiga, setelah kita mendapat kehangatan, kebahagiaan dan kenyamanan dan ketika kita di situ kita sudah nyaman dan ikhlas menjalankannya. Mungkin cukup itu. Oke, jadi nyaman, ikhlas menjalankannya ya. Oke, kalau kayak gini pesannya apa? Karena kita dari awal berbicara tentang organisasi ya Kak ya. Yang pertama ayo berorganisasi, kemudian yang kedua ayo berperan, Yang berperan. dan yang ketiga ayo berpramuka. Ayo berpramuka. Oke, jadi ditunggu ya di UKM Iya. Pramuka. Oke, sebelum kita closing nih, aku juga kangen lah sama tepuk tangan tepuk pramuka. Ya, boleh. Boleh tepuk pramuka dulu Boleh. sih kita. Boleh. Ada aku mau lihat dulu kalian ya. Soalnya aku lupa juga nih tepuk pramuka ini ya. Oke. Tepuk pramuka. Oke. Oke. Nah, seperti Oh gitu, satu kali berarti Iya, ya tepuk satu pramuka. kali. Oke, boleh kita coba bareng-bareng ya. Oke. Oh, iya. Boleh, kita coba. Tepuk pramuka. Oh bisa berarti masih inget dong ya. Jadi Familiar ya, Kak, ya? masih mungkin berdua aku juga dulu anak pramuka, cuma mungkin tidak dilanjutkan di perguruan tinggi aja. Jadi rasa-rasa rindu mungkin ya sama anak pramuka juga pasti ada gitu. Apalagi sama teman-teman, karena kegiatan pramuka itu sangat menyenangkan ya dan juga menggembirakan. Nah, kayaknya jarang anak pramuka yang overthinking ya. Karena masih happy ya gitu. Jadi Happy. kalau mau happy dan juga banyak diskusi gitu ya, boleh gabung di UKM Pramuka. Oke, terima kasih. Ini ada Kak Putri kayak gini sudah hadir di makasih, sini. banyak juga, Kak. Oke, dan terima kasih juga teman-teman lainnya. Hai teman-teman lainnya, sebagai penutup di sini saya akan menutupnya dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Yogyakarta, tidak lupa membeli bapia. Jika ingin tangguh dan berjaya, yuk ikut UKM Pramuka, UIN Raden dan Lampung bertumbuh mendunia. Dadah.